Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Agustin Fadila dengan NIM 01121027 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi tentang manajemen persediaan dari matkul seminar keuangan dengan dosen Dr. Agus Koco STMM. Definisi persediaan. Persediaan adalah stok atau simpanan barang-barang. Biasanya banyak dari barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan berhubungan dengan bisnis yang dilakukannya. Stephenson dan Chuang 2014. Persediaan dapat berbentuk bahan baku yang disimpan untuk diproses, komponen yang diproses, barang dalam proses pada proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Fahmi 2012. Tujuan manajemen persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah melakukan pengelolaan persediaan dengan tepat sehingga biaya yang dikeluarkan efisien dan di saat yang bersamaan juga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dengan cara selalu memenuhi permintaan. Fungsi persediaan. 1. Memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. 2. Memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. 3. Mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. 4. Menghindari inflasi dan kenaikan harga. Jenis persediaan. 1. Persediaan bahan mentah. 2. Persediaan barang dalam proses. 3. MRO atau Maintenance Repair Operating. 4. Persediaan barang jadi. Biaya dalam persediaan. Menurut Heiser dan Render 2015, ada 3 jenis biaya dalam persediaan, yaitu 1. Biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya penyimpanan adalah biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. 3. Biaya pemasangan atau setup cost. Biaya pemasangan adalah biaya untuk mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Rumus total biaya persediaan. Berikut ini adalah rumus dari TIC per TC, Heiser dan Render 2015. TIC per TC sama dengan biaya pemasangan atau pesanan ditambah biaya penyimpanan. TIC per TC sama dengan D per QS tambah Q per 2H, di mana Q jumlah unit per pesanan, D permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan, S biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pesanan, H biaya penyimpanan atau membawa persediaan per unit per tahun. Apabila biaya bahan diikutsertakan, maka rumus TIC per TC akan menjadi TIC per TC sama dengan D per QS tambah Q per 2H tambah PD, di mana P sama dengan harga barang per unit. Modal persediaan. Modal persediaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memecahkan 2 permasalahan utama, yaitu 1. Berapa unit barang yang harus dipesan pada waktu tertentu, dan 2. Kapan persediaan tersebut harus dipesan. Underscore DKK dalam Nugroho DKK 2012. Studi kasus tentang metode produksi JIT Kanban dalam mengendalikan biaya persediaan di perusahaan Toyota. Pada tabel di samping menampilkan beberapa perusahaan Jepang yang telah berhasil dalam mengimplementasikan konsep JIT Kanban dalam sistem manajemen persediaannya. Persetujuan pembelian persediaan, baik produk jadi maupun stok material dan komponen dengan konsep JIT Kanban cenderung sangat sederhana. Persetujuan menegaskan harga, kuantitas, spesifikasi teknis, dan kuantitas total yang akan dikirim sesuai dengan jadwal produksi sampai dengan rencana produksi jangka panjang. Spesifikasi difokuskan pada kinerja produksi saja, sementara paket pesanan memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pengiriman aktual sehingga dapat disesuaikan dengan laju penggunaannya. Hal ini dikendalikan pula dengan kartu atau Kanban.
Arus material atau komponen dan produk jadi dikendalikan supaya stabil dengan menjaga tingkat produksi di seluruh pabrik pembeli dan pemasok. Kesimpulan, dalam melakukan pelaporan mengenai persediaan sangat penting bagi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan persediaan. Persediaan merupakan salah satu dari beberapa unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diproduksi, dan dijual. Oleh karena itu, sistem akuntansi itu sendiri harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga tidak mengalami hal-hal yang mengganggu jalannya operasi perusahaan. Pelaporan persediaan yang diteliti dan relevan dianggap vital untuk memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan. Apabila terjadi kesalahan dalam pencatatan persediaan, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam menentukan besarnya laba perusahaan yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.